Ini adalah episode santai setelah kekalahan Rango dan debut Gabu Master Mode minggu lalu. Tapi episode ini cukup emosional juga bagi Bang Yanto. Jadi mari kita bahas Kamen Rider Gabu episode 37. Setelah pertempuran epik Gabu dan Rango sebelumnya, kini berita di TV juga mulai memberitakan mengenai makhluk misterius yang diduga menjadi dalang dari hilangnya banyak orang secara misterius. Dan kini polisi mulai menyelidiki kasus ini, tapi penyelidikan polisi belum ada hasil sampai sekarang. Detail menarik, meski Rango sudah kalah, dampak perbuatannya masih diselidiki sampai sekarang karena memang seharusnya seperti itu. Setelah sekian banyak orang yang menghilang, jadi nggak dilupakan begitu saja meski bisa dibilang ini episode santai. Dan orang-orang juga mulai sadar tentang Kamen Rider dan ancaman Granut, dan mulai banyak yang percaya pada Kamen Rider yang akan melindungi mereka meski nggak semuanya bisa langsung percaya begitu saja. Dan detail menarik juga saat Soma menciptakan Gochizo. Gochizo biasa langsung sadar diri masuk ke dalam Gochipod. Jadi meski kondisi santai, Soma tetap mempersiapkan diri mengisi Gochipod untuk pertarungan berikutnya. Dan cerita pada episode kali ini, Happy Pare menerima pekerjaan dari seorang bocil yang bernama Hiroto. Dia meminta bantuan agar Sachika dan kawan-kawan membuat toko kue milik keluarganya agar ramai lagi. Dan toko kue ini adalah toko wagashi, toko kue manis tradisional Jepang, tapi kini tokonya menjadi sepi. Pada saat datang ke Happy Pare, Hiroto membawa kue Mitarashi Dango, dan saat dicoba oleh Soma, tentu saja Soma juga menghasilkan Gochizo baru. Satu hal yang kusuka dari series Kamen Rider Gabu ini, bagaimana cara Soma menciptakan item untuk berubah. Itu sangat gampang dan simple, tinggal Soma makan cemilan maka Gochizo baru akan tercipta. Jadi nggak perlu cerita khusus untuk promo item, apalagi Gochizo receh seperti ini, sehingga setiap episode Kamen Rider Gabu bisa fokus pada cerita utamanya saja tanpa perlu terpengaruh oleh agenda promo item mainan baru. Seperti saat di toko juga, Soma sempat mencoba mochi dan dorayaki sehingga Soma juga langsung menghasilkan 2 Gochizo baru. Sementara cerita episodenya masih tetap berfokus pada bagaimana membuat toko kue ini menjadi ramai lagi. Jadi toko kue ini awalnya dibuka oleh ayahnya Hiroto dan ramai karena dia jago bergaul dan mempromosikan tokonya. Ditambah rasa kuenya yang dijual di sini juga sangat enak. Tapi setelah dia meninggal setahun lalu karena kecelakaan, toko ini jadi sepi dan pembuatan kue di toko ini kini dilanjutkan oleh Pak Kenji Saito. Meski dia berhasil menjaga cita rasa asli dari kue di toko ini, tapi toko ini tetap saja sepi. Sementara Soma sedang membantu di toko kue ini, di sisi lain di Istana Presiden Boka Jardak, Lisel kembali menghadiahi ayahnya dengan benda-benda aneh dari bumi yang berbarengan juga dengan Jeep dan Niap melaporkan kekalahan Rango kepada Pak Presiden. Dan dari perkataan Niap di sini, sepertinya Rango beneran sudah meninggal. Dan karena kejadian ini, jadinya pasokan bahan baku untuk membuat Dark Snack pasti akan terganggu dan mereka harus menyusun rencana untuk mengatasi gangguan dari Aka Gabu atau Soma. Tapi ngeselinnya si bocil Lisel seperti tidak mengerti situasinya saat ini. Dia bilang meski Rango sudah tidak ada, selama dia yang menjadi direktur, perusahaan Stomak pasti akan baik-baik saja. Padahal dia sendiri nggak berbuat apa-apa, malah nyuruh Niap untuk melakukan sesuatu. Dan perkataannya ini juga didukung oleh papinya. Lisel ini beneran definisi anak pejabat yang terlalu dimanja oleh ayahnya. Ya jadinya gini, nggak ngerti situasinya, tapi maunya sesuai keinginan dia. Suka-suka dia saja dan tetap diiyakan oleh papinya. Aku pribadi ingin Boka mati lebih dulu sebelum Lisel biar dia tahu rasanya gimana ditinggal oleh ayahnya. Kalau bisa matinya Lisel ini disiksa pelan-pelan, biarkan dia merasakan ketakutan dan penderitaan dulu. Saking suksesnya karakter ini bikin aku kesal. Dan itu berarti bagus, aktrisnya sukses berakting bikin penonton ikut kesal. Dan yang menarik di sini, Lisel melemparkan sebungkus stik kentang pada Niap yang kita tahu ini akan menjadi form baru untuk Kamen Rider Bitter Gabu, yaitu Baki-Baki Stick yang akan muncul minggu depan.
Tapi saat Bitter Gabu akan mendapatkan form baru, di sisi lain, Lakia sepertinya kini sudah tidak bisa berubah lagi. Karena serangan Rango sebelumnya, kini Prastam Gear milik Lakia rusak parah. Jadi sepertinya dia akan meminta bantuan pada kakek Dente, yang mungkin akan menjadi awal terciptanya form ala mode yang mungkin sejalan juga dengan Lakia yang sebelumnya meminta penawar racun pada kakek Dente. Tapi sebelum ke kakek Dente, Soma menelpon untuk meminta tolong pada Lakia untuk meminta Kabuto Mushi mempromosikan toko kue ini. Kita tahu kini Lakia dekat dengan VTuber Kabuto Mushi. Dan ini adalah salah satu lagi detail menarik yang tidak dilupakan pada kesinambungan cerita Kamen Rider Gabu dan Kabuto Mushi ini menjadi titik awal Lakia mulai terbuka pada manusia. Begitu juga dengan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya, Soma membaca komen dari ibu bocil Hajime di episode 1. Sebuah detail yang bagus untuk menjaga kesinambungan cerita Kamen Rider Gabu dari awal sampai sekarang. Jadi Soma dan Sachika kini mencoba mempromosikan toko kue milik keluarga Ando. Tapi masalahnya di sekitar area toko kue ini sudah banyak ada toko kue sejenis. Jadi mereka harus membuat ciri khas sebagai pembeda. Disinilah Soma kepikiran untuk bertanya pada paman penjual snack yang sudah sering banget muncul belakangan ini. Bahkan sudah lebih dari 3 episode. Jadi aku yakin paman ini adalah karakter penting. Dan teoriku dia ada hubungannya dengan ibunya Soma. Mungkin dia teman masa kecil atau mungkin paman ini adalah saudara ibunya Soma. Jadi mungkin dia pamannya Soma. Aku menduga seperti itu karena terungkap paman ini awalnya bukan pemilik toko snack ini. Tapi paman ini meneruskan toko snack ini saat toko snack ini akan ditutup. Karena toko snack ini memiliki banyak kenangan baginya. Dari kecil dia sudah belanja bermain di toko snack ini. Dan snack yang dijual di toko ini sebagian besar adalah snack yang menjadi form bagi Soma. Dan kita tahu semua snack yang menjadi form untuk Soma untuk Kamen Rider Gabu, terutama di awal seriesnya, adalah snack yang pernah diceritakan oleh ibunya Soma. Snack yang dulu suka dimakan oleh ibunya Soma. Jadi mungkin toko ini tempat dulu ibunya Soma suka membeli snack dan juga bermain bersama dengan paman ini. Dan bisa jadi kenangan yang dimaksud paman ini adalah kenangan saat bersama dengan ibunya Soma waktu kecil. Entah ini mereka bersaudara atau sahabat dari kecil. Mungkin paman ini adalah petunjuk untuk menemukan keluarga Soma di bumi. Dan sampai sekarang siapa nama paman ini juga masih dirahasiakan. Bisa jadi nama keluarga paman ini juga adalah Inoue. Bagaimana menurut kalian? Jadi di sini Soma mendapatkan kesimpulan kalau dalam berbisnis harus membuat ciri khas sendiri. Kalau benar paman ini adalah pamannya Soma, berarti episode ini termasuk development karakternya Soma dan Bang Yanto juga. Karena di sini juga diperlihatkan Bang Yanto masih menyimpan gambar Granut yang menculik ibunya dulu. Dan sepertinya kini dia masih memiliki dendam, meski dendamnya tidak seemosional dulu. Toh otak dari semua bencana ini sudah dikalahkan, yaitu Rango. Kondisi Bang Yanto sudah lebih berdamai dengan dendamnya, berbanding terbalik dengan Jeep yang masih dihantui oleh dendamnya, apalagi setelah kekalahan Rango kemarin. Bahkan di sini Jeep sampai terbawa mimpi Sita muncul di mimpinya untuk menuntut Jeep segera membalaskan dendamnya. Dan saat Jeep sadar, terlihat Glota juga sudah ada di sana mengancam Jeep karena akibat rencana Jeep lah Rango jadi meninggal. Dan di sini terlihat Glota nampak sedih atas kematian kakaknya. Sebenarnya rencana Jeep agar Rango mau turun tangan langsung untuk mengalahkan Soma, tapi malah Rango yang kalah. Dan semua ini membuat keluarga Stomak semakin hancur. Bahkan kini Glota yang menjadi pemasok sumber daya menangkap manusia dan Jeep semakin dendam pada Soma. Di sisi lain, Soma dan Sachika sudah menemukan konsep untuk membuat toko Ando ini menjadi ramai. Sachika sudah mempromosikan toko ini di sosmed. Dan Soma juga kepikiran ide yang berdasarkan dari tulisan logo dari toko ini yang bertuliskan A dan lingkaran. Jadi lingkaran berarti maru, bisa dibaca maru. Jadi Soma kepikiran animaru atau binatang, sehingga mereka ke kebun binatang untuk mencari inspirasi untuk membuat wagashi
berbentuk binatang sebagai ciri khas. Dan yang menarik di sini, Bang Yanto sempat mewawancarai Pak Kenji. Mungkin awalnya untuk tambahan detail mempromosikan tokonya, tapi dia mengungkapkan kalau dulu dia melakukan suatu yang tidak bisa dimaafkan, suatu kesalahan. Dari perkataannya ini, kita tahu kalau bapak ini dulunya adalah Granut penculik manusia. Tapi dia menutupinya dengan bilang dia kehilangan arah hidup. Dan memang benar, Granut yang ada di bumi ini untuk menculik manusia adalah Granut yang sudah kehilangan arah hidup karena akibat dari kecanduan Dark Snake. Dia ini sempat diselamatkan oleh Pak Ando. Mungkin dengan makanan manis yang dia buat, dia bisa pelan-pelan menghilangkan kecanduannya pada Dark Snake. Sehingga kini Granut bapak ini sudah bertobat tanpa disadari oleh keluarga Stomach. Tapi pas kejadian ini, keberadaan mereka sudah diketahui oleh agen milik Jeep, sehingga saat perjalanan pulang, mereka dicegah oleh Jeep dan kedua agennya. Melihat kejadian ini, Pak Kenji sontak melindungi si bocil, yang berarti Pak Kenji memang sudah mengerti dengan situasinya saat ini, apalagi setelah mendengar nama Akagabu. Tapi di sini Jeep cuma terobsesi untuk menyerang Soma, sehingga Pak Kenji, Sachika, dan si bocil bisa melarikan diri. Dan dalam pertarungan pun, Jeep tetap mengabaikan Valen, cuma terobsesi untuk menyerang Soma, dan Valen melawan dua agen milik Jeep. Pada pertarungan kali ini, Soma langsung menggunakan Blizzard Bomb dan Bang Yanto menggunakan KP Custom. Untuk saat ini, kekuatan Soma sudah jauh di atas Jeep. Ingat, Jeep dan Sita berdua bisa dikalahkan dengan Kicking Form, apalagi di sini Jeep seorang diri melawan Blizzard Form. Sudah pasti kekuatan Jeep kalah jauh dari Soma. Bang Yanto juga dengan mudah bisa mengalahkan dua agen milik Jeep. Meski kekuatan Jeep kalah jauh, tapi Soma tidak segan bertarung dengan serius. Dia juga sempat memanggil Whip Soldier dengan Gochizo Dango sebelumnya. Dan meski Jeep bertarung sambil meratapi kematian Sita dan hancurnya keluarga Stomach, Soma tidak ragu untuk menghabisi saudaranya ini, seperti memang sudah tidak ada ikatan di antara kedua saudara ini. Tapi beruntung bagi Jeep, Lisel menyaksikan pertarungan ini dan bisa menghentikan serangan Soma hingga Jeep masih bisa selamat. Tapi pada momen ini, Hiroto tiba-tiba masuk ke lokasi pertarungan untuk mengambil gambar yang dia buat sebelumnya, hingga Soma lengah dan bisa diserang oleh Lisel. Tapi serangan Lisel mengenai jembatan di atas Hiroto, hingga Pak Kenji harus membuka identitas Granutnya untuk menyelamatkan Hiroto. Dan benar sesuai dugaan kita kalau Pak Kenji ini adalah Granut yang dulu menculik ibunya Hanto. Dia adalah Granut Lago yang langsung membuat Hanto kembali mengingat dendamnya atas penculikan ibunya. Tapi kalau kalian perhatikan, karakter Hanto saat ini sudah berbeda dengan Hanto yang dulu. Kalau Hanto masih termakan dendamnya seperti dulu, saat ini sudah pasti dia langsung menghajar Granut serigala itu. Tapi di sini Hanto terlihat lebih tenang, meski dia tetap terlihat ada emosi, dan itu wajar. Jadi berasa ada development karakter pada Bang Yanto ini. Dan Pak Kenji juga sepertinya dia siap bertanggung jawab atas kesalahannya di masa lalu, dan dia tidak akan kabur. Tapi saat ini dia mengutamakan keselamatan si Hiroto. Soma, Sachika, dan Bang Yanto juga nampak sadar kalau saat ini Hiroto akan aman bersama Pak Kenji, dan kini Pak Kenji sudah tidak berbahaya. Hingga mereka membiarkan Hiroto dibawa oleh Pak Kenji yang juga menutup episode kali ini. Nah, bagaimana kelanjutan dendam dari Bang Yanto? Apakah dia akan berdamai dengan Pak Kenji? Dan bagaimana dengan dendam Jeep? Karena minggu depan dia akan menjadi bitter gabu Baki-Baki Stick. Jadi mari kita tunggu keseruan episode minggu depan. Dan bagaimana pendapat kalian episode kali ini? Menurutku satu lagi episode yang bagus, yang memperlihatkan perkembangan karakter dari Bang Yanto. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching, sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu lainnya dari Jero Satsu.